Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat tani pencinta kopi di seluruh tanah air, subscriber channel Kopi Jalan Express. Saya ucapkan selamat sore. Baik, sobat tani dan teman-teman, pada kesempatan sore kali ini di sini saya akan membagikan sharing seputar cara pemupukan dan pupuk apa saja yang digunakan di bulan sekarang ini ya. Oke, jadi begini ya sobat tani, ketika mau melakukan pemupukan maka cek dulu bahan yang akan kita pupukan atau pohon kopinya seperti apa kondisinya. Cek dulu, jangan asal memupuk. Jadi yang kita jadikan patokan itu bukan bulan ya, tapi cek kondisi bahan rata-rata banyaknya seperti apa. Nanti kita akan cek bahan saya, yang saya kasih hanya Oreato atau Nitreato ini ya. Baik sobat tani, jadi kondisi yang akan saya kasih pupuk Orea di bulan 5 awal masih seperti ini. Polos, baru ada yang pecah pori sebagian nih, rata-rata ya. Ini saya kasih tutorialkan bagi yang belum memberikan pupuk Orea atau Nitrea ya. Nah, sejatinya yang paling tepatnya kemarin di bulan 3 akhir atau setelah Hari Raya Idul Fitri itu. Ya, kemarin. Ini saya sudah melakukan pemupukannya kemarin. Ini khasiatnya sudah masuk ya, atau sudah meresap. Nah, akan tetapi jika ada yang telat, nggak apa-apa, sekarang pun masih ya, masih bagus untuk memberikan pupuk Orea atau Nitrea, dengan catatan kondisi bahannya sama dengan punya saya ini. Inilah penyimpanan bahan di bulan 11 titik tumbuhnya ya, kondisinya masih seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ruas ya, barusan 8 ruas. Jadi mupuknya nggak apa-apa pakai Oreato atau Nitreato. Nah, mengingat ini kondisi kebun pulihan, jadi belum ada buahnya ya sobat tani. Akan tetapi sebetulnya Orea atau Nitrea dalam fase penuaan itu nggak apa-apa, nggak akan rontok. Akan tetapi banyak di luaran sana, di lapangan, banyak yang masih ragu jika akan terjadi kerontokan ya jika ditabur Orea atau Nitrea. Nah, jadi begini ya sobat tani, ketika buah kopi kita itu ada yang rontok, cek kondisi buah tersebut apakah mulus, hanya layu saja rontoknya, atau bolong. Nah, jika bolong itu bukan karena urea ya sobat tani, perlu dipahamin. Nah, akan tetapi jika bolong itu adalah kena hama, maka yang diatasin adalah hama. Jadi kita tuh perlu penelitian di kebun kita sendiri, perlu pengecekan apakah yang rontok itu dampak Orea atau efek hama ya. Seperti itu. Jadi jangan salah tangkap ya, seperti itu. Ini sebetulnya bulan 3 kemarin nih, maka efeknya sudah kelihatan menghijau. Nah, saya ini hanya memperagakan saja ya, karena banyak sekali yang meminta ya, Mas coba peragakan dong cara pemupukannya. Jadi saya peragakan, nggak apa-apa. Ini adalah Nitrea ya. Nah, Nitrea untuk dosis 1 centong nasi saja. Kalau bahannya ini banyak atau 1 genggam seperti ini, kita tabur nggak apa-apa, karena ini masih kondisi banyak curah hujan ya. Kita tabur saja nggak apa-apa, karena untuk Nitrea atau Orea ini cepat larut dalam air. Ketika 1 kali hujan saja deras, maka sudah terserap. Nggak apa-apa ditabur. Nah, solusi ya, solusi untuk yang sudah kemarau itu dibenamkan.
Nanti akan kita contohkan yang dibenamkan. Sekarang kita kasih cara pemupukannya dengan jarak seperti ini ya. Tuh, ada jarak tuh. Jadi salah ya kalau kita kasih pupuknya dekat pohonnya seperti ini, di bawah pohon ini. Nah, ini jangan dikasih pupuk kalau kita tabur pupuk di dekat pohonnya ini. Karena sobat tani ya, yang namanya akar serabut itu jauh di sini. Nah, sekitar minimal 30 cm dari pohon ya kalau kita mau memupuk. Seperti itu sobat tani. Dan untuk yang sudah memasuki kemarau daerah sobat tani, kalau mau melakukan pemupukan baik pupuk KCL, Posca atau KCL Mutiara, kita benamkan. Digali sedikit aja ya sobat tani. Setelah digali sedikit, nggak perlu dalam-dalam, yang penting tertutupi. Nah, seperti ini. Kita tutup seperti ini. Ini fungsinya menjaga terjadinya penguapan ketika tidak kita lakukan penimbunan. Setelah kita tabur, kalau di daerah sobat tani tentunya sudah mulai kemarau, maka akan terjadi penguapan. Nah, sekitar cukup lumayan, ada 30% dari 100%-nya penguapannya. Jadi imbang-imbangan kalau kita tabur tuh 1 centong nasi, maka yang hilang akan seperempatnya ya, yang hilang zatnya itu. Seperti itu sobat tani. Jadi dosisnya sama saja kita melakukan setengah centong nasi tuh, lebih sedikit. Sama dengan yang dibenamkan setengah centong nasi, imbang dengan yang ditabur 1 centong kalau sudah memasuki kemarau ya sobat tani. Nah, seperti itu. Akan tetapi kalau di tempat saya nih, di daerah Lampung Barat nih masih hujan, masih sering terjadi hujan. Makanya kita taburkan seperti ini saja, nggak apa-apa. Seperti itu ya solusinya untuk yang mau melakukan pemupukan. Nah, saya spillkan juga ya sobat tani. Kalau dicek di tempat sobat tani ada yang sedikit mulai menguning seperti ini nih, tapi kondisi dahannya mulus. Nah, inilah kekurangan unsur N, kekurangan unsur nitrogen ya. Ini sudah mau memasuki kemarau. Akan tetapi kalau menguningnya seperti ini, ketika tatkala curah hujan tinggi, itu tingkat keasaman tanah meningkat, maka kita perlu tabur dolomit. Dan tetapi kalau sekarang sudah nggak pas lagi ya kita tabur dolomit. Seperti itu. Sekarang itu yang pasnya kita tabur urea atau nitrea, kekurangan unsur N. Seperti itu sobat tani. Kalau menghijau seperti ini udah jos ini bahannya. Nah, tinggal kalau sudah seperti ini, nah nanti di bulan 6 saya akan melakukan pemupukan yang kedua sobat tani ya. Setelah yang pertama di bulan 3 akhir kemarin menggunakan urea seperti ini atau nitrea, maka di bulan 6 kita pupuk lagi tuh dengan KCL Mutiara atau KCL Posca boleh. Seperti itu sobat tani. Kalau yang sistem pemupukannya 3 kali, maka di bulan 12 atau bulan 1 ada bulan 12 ya pasnya ada penambahan gizi tuh, pupuk buah belum menggunakan unsur N ya, artinya pupuk buah itu meliputi NPK Posca plus KCL. Nah, ada juga Mutiara, itu pupuk buah itu yang menggunakan metode pemupukan 3 kali. Jadi untuk yang selanjutnya sama ya, seterusnya kita kan bulan 12 tuh, bulan 3 kita pupuk lagi menggunakan urea dan nitreanya atau nitrea ya.
atau ZA boleh. Maka berikutnya seperti itu lagi. Seperti itulah cara-cara teori pemupukan yang sudah saya alami. Seperti itu ya Sobat Tani. Bagi yang mau menguji cobakannya di kebun Sobat Tani masing-masing, monggo. Dan nanti kita spill juga ya Sobat Tani dengan kondisi bahan yang sudah hamil. Pupuknya apa saja, jangan dilewatkan tentunya. Nah ini, jika ada bahan yang pecah pori seperti ini, mau hamil, ini ada juga yang hamil ya, atau yang melakukan penyimpanan di bulan 8 karena belum memahami cara penyimpanan bahan yang tepat dan terlanjur sudah banyak bahannya yang seperti ini, maka jangan galau-galau ya Sobat Tani. Kita berikan solusi sederhananya saja pemupukannya kalau sudah seperti ini. Untuk yang daerah Sobat Tani kurang subur, kasih nitrea sedikit, campur Ponska diperbanyak, sama KCL, 3 unsur itu saja. Tapi kalau tempat Sobat Tani sudah subur tuh, seperti di daerah Ranau tentunya, itu daerahnya subur, maka gunakanlah kalau hamil seperti ini Ponska. Boleh juga NPK Mutiara, jangan lupa KCL-nya ya Sobat Tani, supaya membantu penyerbukan bunga ini, membantu terjadinya penyerbukan yang lebih sempurna. Jadi bunga ini tingkat keberhasilannya lebih banyak ya, seperti itu. Tidak banyak yang bosok, itulah fungsi KCL. Oke, ini ya Sobat Tani. Ini adalah racikan 3 unsur nih. Bagi yang tempat Sobat Tani itu kurang subur tempatnya, maka ada racikan Orea, KCL, dan Ponska. Jika untuk bahannya sudah hamil ya Sobat Tani. Kalau yang pertama tadi itu tutorial bahan yang masih polos, maka menggunakan putih saja, hanya menggunakan unsur N, nitrea saja, seperti itu Sobat Tani. Jadi dengan dosis 1 genggam seperti ini per pohon, jika bahannya sudah banyak, minimal 4 atau 6 bahan raja, kasih 1 genggam ya, dengan jaraknya kasih minimal 30 cm dari pohon. Ini karena posisi masih hujan, jadi ditabur nggak apa-apa ya. Dan jangan lupa sampah dibersihkan dulu ya Sobat Tani. Nah misal seperti ini nih tuh, jadi sampah ini harus bersih supaya tidak nyangkut di, nah ini seperti ini, daun-daun yang kering ini ya, pupuk kita langsung terserap oleh akar. Setelah dibersihkan sampahnya, barulah ditabur seperti ini. Nah seperti itu ya Sobat Tani, untuk tutorial bahan yang masih kondisinya hamil ya. Karena mungkin untuk Sobat Tani penyimpanan bahannya terlalu dini, maka posisi sekarang banyak yang hamil, maka solusinya gunakanlah pupuk seperti ini racikannya. Ada NPK Ponska, KCL, dan nitrea sedikit. Nitreanya sekarung saja. Kalau mau memupuk 3 kintal tuh nitrea sekarung 50 kg, KCL 50 kg, maka yang diperbanyak Ponskanya jika untuk kondisi bahan yang sudah hamil ya, seperti ini nih. Oke Sobat Tani, jadi itulah poinnya. Pada intinya kita melakukan pemupukan itu teliti dulu kondisi bahannya, baru kita melakukan pemupukan. Karena kalau yang menjadi patokan bulan,
barangkali ada yang tidak sama dengan saya melakukan penyimpanan bahannya, maka itu akan terjadi kesalahan. Terjadinya kesalahan, kurangnya tepat melakukan pemberian pupuknya. Seperti itu ya. Lihatlah dulu kondisi bahan, adalah posisi saya ya. Dan saya lihat, cek dulu kondisi bahan, kurang unsur apa, baru kita cari pupuknya. Dan lakukanlah segera pemupukannya. Seperti itu ya Sobat Tani. Baik Sobat Tani dan teman-teman, mengingat durasi yang cukup lumayan panjang, jadi untuk konten video kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa diambil. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.